Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu rumahnya Allah taala, dan di majlis yang sangat mulia, majlis ilmu. Lebih-lebih malam hari ini kita insyaallah telah memasuki asyratu min syahri Sya'ban. Kita sudah memasuki tanggal 10 dari bulan Sya'ban. Artinya insyaallah dalam waktu 20 hari lagi atau 19 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait bulan Sya'ban, sebelum kita membahas akhir daripada kitabul Jami' pada bab keempat ini, bulan Sya'ban itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, wa dzalika syahrun yughfalu anhu an-nas. Bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang mana manusia itu banyak lalai akan bulan tersebut. Kenapa lalai? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dihempit oleh dua bulan yang mulia. Dihempit dengan bulan Rajab dan dengan bulan Ramadan. Rajab itu bulan haram, Ramadan bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Sehingga pada bulan Sya'ban itu banyak sekali manusia, hamba-hamba Allah yang mereka itu lalai dengan bulan tersebut. Oleh karenanya, kenapa ayat Al-Quranul Karim perintah puasa itu turun pada bulan Sya'ban? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering ya mendengar ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat turun pada bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini Allah turunkan ayat tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa ayat Sya'ban, ayat perintah puasa ini tidak turun pada bulan Ramadan? Maka semua ulama mufassirin, Ibnu Katsir, At-Tabari dalam kitab Ruhul Ma'ani, macam-macam, semua sepakat mereka menjawab bahwa untuk mengingatkan manusia agar dia mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, itu hikmahnya. Yang kedua, kalau kita melihat perintah seruan dalam ayat ini dengan nida'u bil amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kita tahu di dalam Al-Quranul Karim itu seringkali Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia dengan redaksi amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan seruan bagi orang yang beriman itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada seruan an-nas,
Ya ayuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu itu lebih banyak seruan orang-orang beriman. Kurang lebih 89 kali Pak seruan orang-orang beriman itu Allah ulang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu itu sebanyak 89 kali. Kalau ya ayuhan nas Makkiyah, wahai manusia, itu hanya kalau nggak salah Pak ya, itu 20 kali. Insya Allah 20 kali. Sedangkan orang-orang beriman itu Allah suruh sebanyak 89 kali. Nah, kenapa seruan untuk orang-orang beriman itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada An-Nas? Satu, kata ulama, karena memang semakin diulang kata ulama itu untuk mengingatkan kita, untuk selalu mengingatkan kita agar kita selalu ingat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Sudah beriman, disuruh beriman. Artinya apa? Artinya di sini Allah menegaskan kepada kita bahwa hai manusia, wahai orang-orang beriman, Allah itu telah memberikan amanah yang wajib kamu kerjakan, yaitu apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini merupakan persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk menyambut daripada bulan Ramadan, sehingga Nabi mengajarkan satu doa kepada kita, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini doa yang dhaif, lemah, tetapi syawahid banyak sekali hadis-hadis yang mendukung ini, sehingga seperti Syekhul Ibnu Taimiyah, Syekhul Utsaimin rahimahullah, beliau senantiasa menganjurkan untuk membaca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Kenapa serugi-ruginya orang adalah orang yang tidak menjumpai bulan puasa, bulan Ramadan. Kenapa rugi? Karena kalau sudah bulan Ramadan itu Bapak-bapak Ibu-ibu, semua ibadah kita itu dilipat gandakan. Sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah. Salat wajib itu dilipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Orang yang melaksanakan sholat sunnah sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan wajib. Orang yang membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah. Satu hari iktikaf pada bulan Ramadan, Allah akan jauhkan dia satu parit itu jauhnya antara bumi dan langitnya Allah Ta'ala. Begitu besar keutamanya bulan Ramadan, sehingga apa? Sehingga para ulama mengatakan sahabat itu, mereka itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka itu senantiasa berdoa agar diterima oleh Allah, dipertemukan oleh bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di bulan Sya'ban ini yang kata Rasulullah merupakan bulan yang manusia lalai dengan bulan tersebut, maka mari kita sibukkan diri kita untuk beramal soleh agar kita insya Allah terbiasa melakukan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah di akhir dari Kitabul Jami', bab yang keempat ya. Nanti ada lagi bab yang kelima. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita hatamkan daripada bab yang keempat. Kita hari ini sudah masuk pada hadis berikutnya, hadis tentang berkaitan tentang uzlah dan uzlah ya, tentang uzlah yaitu memisahkan diri atau menyingkir atau menjauh. Baik, kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin wa huwa 'inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi as-sahabi. Ya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, orang yang beriman, alladzi yukhalitun nasa, yang bergaul dengan manusia,
wa yasbiru ala adahum, dan ia bersabar atas gangguan mereka, khairun, itu lebih baik, min alladhi la yukhalitun nasa, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul, wala yasbiru ala adahum, yang tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan menurut Imam Tirmidzi, illa annahu lam yusamma sahabi, hanya saja nama periwayat daripada nama sahabat itu tidak dicantumkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bab merupakan faslul mukhalatah wa tarkul uzlah, keutamaan bergaul. Mukhalatah itu artinya bergaul, wa tarkul uzlah, dan meninggalkan sikap uzlah, menyendiri. Mungkin kita sering mendengar uzlah. Apa itu uzlah gitu kan? Sehingga kalau kita mendengar kata-kata uzlah itu, maka tergambar dalam pikiran kita bahwa uzlah itu adalah seorang yang mereka itu menyendiri, menjauhi manusia, ya, seorang ulama yang siapapun itu menyendiri, menjauhi manusia, tujuannya itu agar dia itu selamat dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu makna uzlah. Baik, kita akan membahas tentang uzlah dan mukhalatah, berbaur dan meninggalkan uzlah. Nanti para ulama fuqaha itu memberikan kesimpulan bagaimana hukum orang yang beruzlah, bagaimana hukumnya seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-uzlatu, uzlah itu min kalimati azala ya'zilu. Uzlah itu berarti maknanya azala ya'zilu. Wih, ada ini. Oh, ini. Azala ya'zilu bima'na al-infisal wat tanahi wal ibti'ad, ya. Artinya azala ya'zil itu bimana al-infisal, memisahkan diri, ya, wa tanahi, dan menyingkir, wal ibti'ad, dan menjauh. Itu makna uzlah secara lugawi, secara bahasa, gitu. Maksudnya apa? Hissiyan, ya. Maksudnya al-uzlatu hissiyan, maknanya menjauh dari sesuatu baik secara fisik, itu namanya uzlah, ya. Ketika panjenengan semua bapak-bapak, ya, menyendiri, ya, dari rumah kok tiba-tiba menyendiri ke tempat sesuatu yang keluarga kita nggak tahu, nah itu secara bahasa artinya uzlah. Kamu mau kemana? Saya mau uzlah dulu. Bahasanya keren ya. Kenapa pakai bahasa uzlah? Sudah belajar kitabul jami'? Wow, keren kan? Tapi kalau uzlahnya ke warungnya Pak Brand, itu namanya bukan uzlah, tapi warung namanya. Karena uzlah itu memang jauh dari, nggak dilihat oleh siapapun. Paham ya? Sedangkan secara istilah, uzlah itu apa? Tarkul mukhalatatin nas, meninggalkan pergaulan dengan manusia, indal khaufi, ketika ada kekhawatiran, al fitnati fil din, ketika dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap agama. Itu secara istilah, ya. Kalau secara bahasa, uzlah itu ya sudah kita menjauhi keluarga. Tetapi secara istilah, uzlah itu tujuannya itu untuk meninggalkan pergaulan dengan manusia ketika dikhawatirkan, ya, terjadi fitnah terhadap agama. Atau dalam redaksi lain di sini disebutkan al-inqita' anil khalqi litafarruqi li'ibadatil khalq. Al-inqita' itu memutuskan anil khalqi, dari kesibukan dengan makhluk, li'ibadatil haq,
fokus beribadah kepada Allah, itu uzlah. Karena begini Bapak-bapak Ibu, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan perintah uzlah. Sedangkan di sini orang yang berbaur itu lebih utama daripada orang yang uzlah. Jadi seakan-akan ada tanakut, kontradiksi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Sehingga ulama menjadi pembahasan oleh ulama-ulama fuqaha, lebih utama mana bergaul atau beruzlah. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian lawan kata daripada uzlah al-mukhalatah, bercampur, bergaul, khalata yukhalatu. Baik, ini makna uzlah. Baik, kita akan melihat bagaimana bagus ini Pak. Dalam kitab ini memberikan perbandingan di antara ulama mereka. Mu'alif daripada kitab ini memberikan gambaran kepada kita uzlah menurut para ulama. Ya, baik. Di sini kita melihat pandangan ulama uzlah menurut ulama qalbiyah. Apa ya? Kalau ulama qalbiyah itu ulama hatinya itu betul-betul dekat dengan Allah. Itu memaknai uzlah itu seperti ini. Walaysatil uzlatu, ya, bukanlah walaysal uzlatu an ta'zilan nasa bi badanik. Uzlah itu bukanlah uzlah itu an ta'zilan nas, engkau menjauhi manusia bi badanik, dengan jasadmu. Walakinnal uzlata, tetapi hakikat daripada uzlah itu an takuna ma'an nasi wa qalbuka ma'allah. Engkau bersama manusia sementara hatimu itu fokus dengan Allah. Itu namanya uzlah. Kita nggak tahu, mungkin di antara kita di sini ada yang uzlah. Hatinya Allah. Seperti itu, kita nggak paham ya. Seperti itu. Kelihatannya dia kerja, kelihatannya tuh dia jualan di pasar, tetapi hakikatnya hatinya itu sedang uzlah. Nah, itu menurut pendapat ulama qalbiyah yang kaitannya dengan hati. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah memaknai al-uzlatu salamatud din min fitanil khalqi. Uzlah itu adalah menjaga agama dari fitnah, wa hifdzul qalbi anit tashawush, dan menjaga hati dari kekacauan. Itu makna daripada uzlah menurut ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik, kita masuk pada bab hadisnya. Yang pertama di sini muallif pengarang daripada kitab ini, beliau mengatakan akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa huwa 'inda Tirmidzi, dan juga dihasankan oleh Imam Tirmidzi, illa annahu lam yusamma sahabi. Hanya saja ya, ia tidak menyebutkan nama sahabatnya. Jadi nama sahabat Imam Tirmidzi tidak menyebutkan daripada nama sahabat ini. Siapa nama sahabat ini? Nah, timbul pertanyaan, apakah ketika nama sahabat itu tidak disebutkan dalam suatu hadis, apakah otomatis hadis itu menjadi lemah? Tidak. Sepakat ya, jumhur ulama muhaddisin mengatakan tidak. Kenapa? Lam yumas sahabi la tadur jahalatu sahabi. Tidak diucapkan nama sahabat, la tadur, tidaklah membahayakan. Nah, kenapa tidak membahayakan jahalatu sahabi? Tidak membahayakan karena ketidaktahuan nama sahabat itu la yujhal, tidak berpengaruh ya. Jadi kalau ada nama sahabat tidak disebutkan dalam satu hadis, itu tidak membahayakan dan tidak berpengaruh atas posisi hadis tersebut. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum adilun. Karena ahlu sunnah jamaah mengatakan sahabat itu orang-orang yang adil, terpercaya. Ya. Walau lam yusamma fa inna dzalika la yadurru fil hadis. Walaupun nama sahabat tidak disebutkan, maka itu tidak merusak keabsahan hadis. Paham ya, Pak?
Jadi riwayat sahabat. Walaupun tidak disebutkan namanya, itu sudah tidak merusak posisi hadis tersebut. Nah, di sinilah para ulama ahli hadis itu menyimpulkan bahwa jangan sekali-kali kita mencela sahabat Nabi. Hukumnya kafir. Siapapun itu. Kalau kita membaca Khulafatul Rasyidin, khulafa tarikh, kalau nggak salah itu karangan Allahumma shalli Ibnu lupa saya. Itu Pak, kalau kita melihat sahabat-sahabat Nabi antara perang Jamal, seakan-akan nggak ada yang benarnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya terjadinya peperangan antara para sahabat ini disebabkan karena ulah orang-orang munafik. Sehingga ulama mengatakan jangan sekali-kali kalian mencela para sahabat karena itu hukumnya kafir. Maka kalau ada orang yang menghina sahabat, Abu Bakar dihina, Umar dihina, Utsman dihina, dia mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kok menghina sahabat, Abu Bakar dihina, Umar dihina, sahabat-sahabat yang lain dihina, maka itu dipastikan orang itu keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Begitu. Baik. Wa hadzal hadits fihi al-kalam 'ala uzlati wal khulati ma'an nas. Hadis ini berbicara tentang al-uzlah, menyendiri dan bergaul kepada manusia. Nah, di sini mu'alif itu beliau berkata, al-insanu kama yuqal, manusia itu sebagaimana dikatakan istima'iyyun bit-taba', makhluk sosial secara tabiat. La yastati'u an ya'isha wahdah. Ia tidak mampu hidup wahdah, sendirian. Wahdah itu artinya wahid, sendiri. La ya'isu illa ma'an nas, dan tidak bisa hidup kecuali bersama manusia. Yahtaju ilan nas, ia membutuhkan manusia. Wan nasu yahtajuna ilaihi, dan manusia pun membutuhkan dirinya. La yastati'u ay yastaqilla bi nafsi abadan. La yastati', ia sama sekali tidak bisa yastaqilla, bebas. Yastaqillu artinya bebas, Pak. Makanya istiqlal itu artinya mazid, bebas, ya. Istiqlal itu dari kata ayyastaqilla, istiqlalan. La yastati'u ay yastaqilla, dan tidak bisa berdiri sendiri binafsi abadan, tanpa orang lain. Ya. Presiden itu dikatakan presiden karena ada rakyat, begitu kan? Seperti itu. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Qala al-mu'allifu la budda fil mukhalatin nas min al-adab. Oleh karena itu, karena manusia ini merupakan makhluk sosial, la budda fi mukhalatin nas, tidak mungkin bergaul an-nas dengan manusia min al-adab, tanpa adanya gangguan. Itu nggak mungkin gitu. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu ingin selamat dari gangguan manusia, nggak akan pernah bisa. Walaupun kamu berada di ujung gunung, tetap saja. Terus agar bagaimana kita selamat dari gangguan manusia? Ya mati gitu, kata Imam Syafi'i. Li'anna an-nasa fihim al-jahil, karena di antara manusia ada yang al-jahil, yang bodoh. Wa fihimud dhalim, ada juga yang zalim. Wa fihim sahibul hawa, ada juga manusia itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi artinya manusia itu enggak ada yang sempurna gitu. Maka guru kami itu Pak pernah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Terlihat. Maka sebaik apapun orang pasti ada kurangnya begitu. Dan seburuk-buruk apa orang, seburuk apapun seseorang itu pasti dia memiliki kelebihan. Oleh karena itu, walakin idza kana hunaka fil mujtama'i su', namun apabila di dalam masyarakat terdapat keburukan. Su itu kata ulama ahli bahasa, su itu bukan hanya sekedar keburukan, tetapi memang keburukannya itu dilakukan terus-menerus dan itu masuk ke dalam hati, itu namanya su. Au min tukhalitum indahum su, atau orang-orang yang kita gauli itu memiliki keburukan.
Oleh karena itu, fahal mil mustahsin, apakah yang lebih baik anta'zilahum, untuk beruzlah menjauhi mereka, antu khalidahum, atau tetap bergaul dengan mereka. Mana yang lebih baik? Ketika kita memiliki sahabat yang memang dia memiliki tingkah laku yang yang kurang baik, apakah kita membiarkan mereka? Apakah kita beruzlah meninggalkan mereka? Nah, ini nanti kaitannya itu dengan tafsir dalam surat Yunus ya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam itu beliau dikirim satu pulau, karena Nabi Yunus mungkin nggak tahan dengan cacian-cacian mereka, akhirnya Nabi Yunus kan beruzlah itu pergi meninggalkan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata di tengah-tengah laut Nabi Yunus alaihissalam itu mungkin beliau itu mendapat ujian daripada Allah Taala sehingga dimakan oleh perut ikan. Nah, itu kaitannya nanti dengan uzlah. Sehingga Nabi Yunus diajarkan satu doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam riwayat Israiliyat itu disebutkan Nabi Yunus itu Pak dalam perut ikan itu berapa hari itu? Ada yang mengatakan 38, ada yang mengatakan 40 hari. Macam-macam. Nabi Yunus alaihissalam, bayangkan dalam perut ikan. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan kalau ulama tafsir. Yang pertama gelapnya malam, yang kedua gelapnya perut ikan, yang ketiga gelapnya dasar laut. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Yunus baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca terus sama Nabi Yunus alaihissalam sehingga Nabi Yunus alaihissalam pun keluar daripada 3 kegelapan tersebut. Keluar dari gelapnya perut ikan, dari gelapnya lautan, dari gelapnya malam. Maka para ulama mengatakan orang itu Pak, ketika dia memiliki masalah, kemudian dia suka membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ditutup dengan doa hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka Allah akan keluarkan dia dari segala masalah sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari masalah perut ikan seperti itu. Pak ya. Baik. Timbul pertanyaan, mana yang lebih utama, meninggalkan mereka, beruzlah, atau kita tetap bersama mereka? Fassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fassala itu secara rinci fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, al-mu'min alladhi yukhalitun nas, kata Rasulullah, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bukan hanya bergaul, wa yasbiru, dan dia bersabar ala adahum, atas gangguan mereka, wa yasbiru ala adahum bihada syar, dan dia bersabar atas gangguan mereka dengan syarat ini, kata Rasulullah, khairun, itu jauh lebih baik, min alladhi la yukhalitun nasa, daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Mukhalatuka linnas, bergaul dengan manusia, idza turattaba ala islah, jika menghasilkan perbaikan, wa da'watu ilallah, dan dakwah kepada Allah, wa ta'limul khair, serta mengajarkan kebaikan kepada mereka, wal amru bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan serta nahi munkar terhadap mereka, fahadihi khulqatun la budda minha, maka pergaulan seperti ini tidak boleh ditinggalkan. Paham ya Pak? Kalau ada celah, kita mungkin ya hidup di tengah-tengah orang yang ya, dan di situ kita ada celah untuk, di sini saya ada celah untuk mengajak mereka untuk kebaikan. Di sini saya ada celah untuk dia itu supaya lebih baik lagi. Maka meninggalkan mereka itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Hada khultatun al-islah. Ini adalah khultah. Apa ya? Khultah itu pergaulan islah yang bersifat perbaikan. Dalilnya apa? Dalil minal Qur'anil Karim, wal amru wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Nah, ini dalilnya. Kemudian ada juga dalam ayat Al-Qur'an Karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini ayat
yang sangat luar biasa ya, kata Imam Syafi'i. Seandainya Allah itu tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, hanya menurunkan satu surat ini aja, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kata Imam Syafi'i, fakafa, sudah cukup. Karena semua dalam Al-Quran itu sumbernya itu mencakup dalam satu surat ini, wal asri. Kemudian falladzi khalitun nas wa yuslih wa yad'u ilallah, orang yang baru dengan manusia dan dia melakukan perbaikan, berdakwah kepada Allah, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, wa yu'allimul jahila, mengajarkan orang bodoh, wa yusa'idul muhtaj, dan membantu orang yang membutuhkan, wa yuslihu bainan nas, dan menambahkan manusia, fahada khairun min alladhi yan'azilu, maka ini lebih baik daripada orang yang yan'azilu, orang yang lari atau orang yang menyendiri. Alladhi yan'azilu yusalla min syarrin nas. Kenapa? Orang yang menyendiri memang selamat dari gangguan manusia. Kalau orang yang menyendiri, udahlah saya nggak mau ikut-ikut sama mereka, memang dia selamat. Walakin alladhi khalatahum, namun orang yang bergaul dengan mereka, wa sabara ala atahum, dan bersabar atas gangguan mereka, khairun minhu, maka lebih baik darinya. Nah, sadisan yang kanan, mata takunul uzlah afdal. Nah, di sini mu'allif pengarang daripada kitab ini, beliau mengatakan mata takunul uzlah afdal. Lalu kapan uzlah itu menjadi utama? Kapan uzlah itu diperbolehkan? Atau kapan uzlah itu diutamakan? Nah, di sini beliau mengatakan takunul uzlatu afdal. Uzlah atau menyendiri menjadi afdal, lebih utama, idza khafal insanu ala dinihi, jika seorang itu khawatir terhadap agamanya. Wa kana yata'atsaru, bukan hanya sekedar itu. Wa kana yata'atsaru, dan dia itu yata'atsar itu terpengaruh, bisyarri, dengan keburukan, wala yu'atsar, sementara dia itu tidak dapat mempengaruhi yang lain. Dia itu terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang-orang yang sementara dia tidak bisa memberikan kebaikan, mempengaruhi teman-temannya itu. Kalau sudah mentok seperti itu, maka uzlah itu lebih utama. Dia hanya sendiri, teman-temannya terus-terusan ngajak. Kemudian dia itu hari-hari ngajak, kok nggak ada perubahannya, nggak ada perubahan sama sekali. Ternyata dia sendiri yang terkena pengaruh, maka uzlah itu lebih utama. Fahunal uzlatu aslama lidinihi, maka dalam kondisi seperti ini, al-uzlatu menyendiri, aslamu lidinihi, maka lebih selamat bagi agamanya. Nah, di sini mu'allif itu mencantumkan ya syarat daripada uzlah. Al-uzlatu masyru'ah ala sabil syarat. Uzlah itu disyariatkan secara kondisional. Wa dzalika fil ahwali taliyah. Dan berlaku pada keadaan-keadaan berikut ini. Syarat uzlah itu apa, Pak? 1. Inda wuqu'il fitan. Ketika terjadi berbagai fitnah. Itu syaratnya. Boleh kita untuk uzlah. Ya. Yang kedua, inda ta'adduri iqamatil amr, ketika sulit menegakkan al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, wan nahyi 'anil munkar. Yang pertama ketika terjadi fitnah, yang kedua ketika sulit menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, boleh uzlah. Yang ketiga, inda khawfi dha'fi fil iman, ketika dia khawatirkan dha'fi fil iman, lemahnya iman, atau tahdidihi, atau terancamnya iman, itu boleh. Bahkan ada sahabat Nabi itu, lupa siapa namanya, ketika dia ketahuan dia telah beriman kepada Allah dan dia disiksa, kamu beriman apa enggak dengan Rabbnya Muhammad? Ya, dia mengatakan saya tidak beriman, padahal dalam hatinya dia mengatakan beriman. Tetapi dia
dia mengucapkan saya tidak beriman dengan Muhammad itu hanya sekedar lisan saja, sedangkan hatinya itu tetap meyakini akan Rabbnya Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dalam keadaan terancam seperti itu. Maka itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak menjadi mengapa. Ya. Paham ya? Sehingga di sini para jamaah yang dirahmati Allah, ada suatu kaidah ya. Al-qaidul jami'ah. Ya, di sini disebutkan al-qaidatu anna ma kana khairul muta'addiyan fa huwa afdal. Amalan yang manfaatnya muta'addiyan meluas fa huwa afdal. Amalan yang manfaatnya meluas kepada orang lain, muta'addiyan itu kepada orang lain, fa huwa afdal. Itu lebih utama. Amin. Wa maka nasyarru fi a'labu fatraqahu aula. Dan sesuatu yang asyar, yang keburukannya itu lebih dominan, aglab itu lebih banyak, lebih dominan, sesuatu yang keburukannya lebih dominan, fatraqahu aula, maka meninggalkannya itu lebih utama. Kemudian fal mukhalatatu ma'as sabri, bergaul dengan kesabaran, khairun minal uzlah, lebih baik daripada menyendiri, idza kana fiha islah, jika terdapat perbaikan. Ini kaidah baik, kaidah uzlah. Kemudian berikutnya wal uzlatu khairun, dan menyendiri itu lebih utama, idza kana fi mukhalatati fasadid din, jika pergaulan merusak daripada agama. Ini makna daripada uzlah. Tidak panjang banyak satu hadis ini. Baik, kita lanjut hadis yang ke-18, ya, hadis yang terakhir. Nah, di sini tentang akmalun nasi khuluqan wa khuluqa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqa. Nabi adalah manusia yang paling sempurna ciptaannya. Karena Nabi akmalun nasi khuluqan wa khuluqa, dan akhlaknya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kama hasanta khulqi fahassin khulqi. Allahumma ya Allah, kama hasanta, sebagaimana engkau telah memperindah ciptaanku, fahassin khulqi, maka perindahlah pula akhlakku. Rawahu Ahmad wa Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Qulna, maka kami mengatakan, innal insana yatakawwanu min suratain. Sesungguhnya manusia itu terdiri dari dua bentuk. As-suratul dhahirah, bentuk lahiriah, zahir, wahiyal jism, yaitu tubuh, wa suratul batinah, dan bentuk batinnya, wahiyal khuluq, yaitu akhlak. Fa suratul ula yuqalu laha al-khalqu. Bentuk yang pertama disebut al-khalq, khalq. Maka itu penciptaan yang kaitannya dengan fisik, kita yang namanya khalq, ya kan? Wa tsaniya yuqalu laha, yang kedua disebut al-khulqu, akhlak, bi dhammil kha al-lam, dengan didomakan huruf kha. Nah, ini bahasa Arab. Kha, khalqu itu ciptaan, jasad. Kalau khulqu itu artinya akhlak. Nah, sering saya sampaikan, bahasa Arab itu sedikit aja salah harokat itu sudah berubah makna. Maka bapak-bapak hati-hati kalau membaca suratul Fatihah, ya, itu salah harokat sudah merubah makna. Ya. Kemudian fahada akbahun nas. Ya. Wa minan nasi min suratus sayy khuluqus sayy. Minan nas, di antara manusia ada yang bentuk lahiriahnya buruk, wa khuluqus sayy, dan akhlaknya juga buruk. Gitu. Ya. Ada manusia itu akhlaknya buruk, bentuknya juga buruk. Fahada akbahun nas. Orang yang seperti ini orang yang paling buruk. Sudah buruk rupa, akhlaknya rupa pula. Nah, ini paling buruk. Wa minan nas min suratul dhahirah sayyi'ah. Ada juga manusia yang bentuknya lahiriahnya sayyi'ah, buruk, tetapi as-sayyi' mandir, penampilannya tidak menarik, mayurahun nas sayyi'an, tidak dipandang baik oleh manusia. Lakin suratul batinah thayyibah, tapi batiniahnya baik. Hada thayyibun aidon, ini bagus juga. Zahiriannya enggak baik, tapi batinnya baik. Nah, ini
baik kata ulama. Ya, wala yudarru qabhu dhahr idza kana al-mukhbar hasanan. Dan keburukan penampilan itu tidak membahayakannya jika batinnya baik. Kan nggih baik. Sayyidina Bilal ini masih banyak waktunya masih banyak. Sayyidina Bilal itu Pak Habsyi, orang yang buruk. Mohon maaf, kulitnya betul-betul hitam. Bayangkan ketika Sayyidina Bilal datang ke Habsyah, menawarkan dirinya, ana Bilal, saya itu Bilal dari Habsyah. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menawarkan diri saya kepada anak-anak putri-putri Anda. Kalau diterima, alhamdulillah, tidak diterima, Allahu Akbar. Itu kata Bilal. Makanya orang-orang disuruh pada ketawa kan bapak-bapak di sana kan, ini sahih Pak dalam hadis disebutkan. Orang pada ketawa, siapa yang mau nikahkan anak saya kepada Bilal? Berupa seperti itu. Bilal sedih, maka Bilal mengatakan, dan saya di sini diutus oleh Rasulullah SAW. Ketika Bilal mengatakan saya diutus Rasulullah, maka semua orang-orang Habsyah ketika itu, bapak-bapak, masya Allah, berebut untuk menikahkan putrinya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ya, buruk rupanya, tetapi akhlaknya baik, sehingga Bilal ini menjadi hakim kan, gubernur di Habsyah. Subhanallah, di Habsyah. Bahkan trompanya saja itu hidup di dunia, tapi trompanya sendalnya itu sudah didengar di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan trompa kita pun seperti itu, sudah didengar di surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini juga disebutkan wa minan nasil aks, di antaranya manusia ada al-aks baliknya, min suratul dhahir hasanah. Zahirnya ganteng dia, bagus. Wa suratul batin qabihah, tapi batinnya buruk, akhlaknya buruk. Wa hada kal munafik, ini adalah seperti orang munafik, wal a'adu billah, dan kita berlindung kepada Allah. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bil amrayn awalain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan dua ini. Hasanas surah dhahirah, keindahan bentuk lahiriah, wa hasanas surah batinah, dan keindahan bentuk batinnya. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi. Ini doa kita bercermin baik. Allahumma hasanta khulqi fa hasin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah ciptaan jasadku, maka perindah juga daripada akhlakmu. Wa kan akmalun nasi khalqan khulqa. Manusia yang paling baik sempurna penciptaan dan akhlaknya. Wa hadza fi ittida' di Rasul, dalam hal ini teladan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita, zahir kita diperbaiki, akhlak kita diperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.